bertawaf menjauh dari Allah atau mendekat kepada Allah, gitu kira-kira. Sip ya. Dan ibu bapak teman-teman, kalau kita ngerti tawaf secara hakikat, ya tawaf nggak cuma hanya di sana gitu ya. Tawaf itu dilakukan setiap detik. Apakah perilaku aku sekarang ini keputusannya mau menjauh dari Allah atau mau mendekat kepada Allah? Dah, gitu. Sip ya. Jadi supaya nanti nggak kaku bahwa tawaf udah di sana, sa'i udah di sana, tapi nggak dibawa tawaf dan sa'inya ke sini gitu. Makanya jangan sampai berangkat ke sana itu hanya penuh dengan ritual tapi tidak membawa kesadaran spiritualnya gitu. Karena jangan lupa, konteks yang namanya mabrur itu tidak terletak pada ketika kita melakukan ritualnya, bukan itu poinnya. Ya, nanti kita bahas pelan-pelan. Karena kita akan bagi dua ya pembahasan ini gitu. Karena hari ini kita bahas kurbannya dulu, nanti kita bahas hajinya gitu. Supaya nanti satu-satu lebih detail gitu. Ya, oke ya, sampai sini ya ibu bapak ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kalau kita disuruh kembali, berarti kita ini lagi menjauh gitu. Menjauh. Lagi menjauh dari siapa? Ya jelas dong, lagi menjauh dari Allah gitu kira-kira. Kemarin kita udah bahas, sesuatu yang menjauh dari Allah itu namanya musyrik. Gitu. Maka pilihan kita itu mau mendekat atau mau menjauh, itu pilihan kita. Dan kita punya pilihan yang bebas, terserah. Ya, ibu dan bapak jangan lupa, setiap orang dalam konteks terserah untuk milih. Contoh mendekat dalam kehidupan sehari-hari apa, Kang? Nanti pertanyaan ini akan terjawab sendiri ya, pelan-pelan nanti akan ngerti. Nanti kita akan masuk ke contoh-contohnya. Oke, nah berarti pertanyaannya kita cuma ada 2 poin dulu nih. Ya, kita akan bahas ini dalam perspektif yang lebih luas. Apakah keputusanku mendekat kepada Allah atau menjauh kepada Allah, dari Allah gitu. Itu aja. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti kalau kita bisa menjauh, berarti ada faktor yang membuat kita jauh. Betul nggak, Bu? Berarti kalau ini Allah, kalau ini adalah musyrik, berarti ada jarak antara Allah dan kemusyrikan kita dalam tanda petik ya. Ini pasti ada sesuatu gitu. Ada yang disebut dengan halangan lah atau batas, atau kita sebut batas aja ya. Ya batas itu sering disebut hijab gitu. Tapi ya udah kita pakai bahasa batas aja ya, supaya nanti kita lebih ngerti secara bahasanya, gampangannya gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan begini. Oh oke, ingat ya, semua dalam konteks hidup itu adalah pilihan. Ini tolong digarisbawahi dulu. Karena banyak yang gak ngerti tentang pilihan. Akhirnya lupa bahwa tiap pilihan itu adalah kebebasan siapapun memilih. Nah kalau kita tidak mengindahkan kebebasan memilih, jadi maksa gitu. Ya, saya kasih contoh dulu nih. Surat 4 ayat 170 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia. Ingat ya, Quran ini didesain untuk manusia. Makanya di sini kalimatnya wahai manusia. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kamu, itu yang lebih baik bagimu. Ingat ya, gak disuruh beriman kita. Tapi kalau kamu milih beriman, itu lebih baik. Dan jika kamu kafir, berarti lawan kata beriman adalah tertutup. Berarti ketika saya terbuka, saya beriman. Ketika saya tertutup, berarti saya lagi kafir. Terbuka hatinya lagi beriman, tertutup hatinya lagi kafir. Simpelnya begitu. Jadi maaf ya, urusan beriman atau kafir tidak terletak pada identitas agamamu apa, nggak gitu. Jadi jangan cepat ngejudge bahwa ini orang kayaknya beda nih agamanya, beda nih kepercayaannya, beda nih itunya. Kayaknya dia kafir deh. Belum tentu gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa keimanan dan kekafiran tidak terletak pada identitas, tidak terletak pada kemasan, tidak terletak pada siapanya. Tapi itu terletak kepada bagaimana kesadarannya gitu. Itu yang paling penting. Ya, nah, yang menarik di ayat ini, saya ulang ya. Maka berimanlah kamu, itu yang lebih baik. Dan jika kamu kafir, ya kafir juga nggak ngerugiin aku, kata Allah. Jadi maaf ya, mau beriman aku nggak untung, mau kafir aku nggak rugi gitu. Jadi pilihannya. Kenapa? Mau kamu iman, mau kamu kafir, langit dan bumi beserta isinya punya aku juga, kata Allah. Jadi ibu dan bapak, teman-teman semua, milikilah kebiasaan untuk tidak memaksakan apapun. Karena siapapun punya keputusan dan pilihannya masing-masing. Itu penting. Ya. Jadi kalau sekarang kita ngomong Idul Adha kurban. Jadi proses penyembelihan Ibrahim kepada Ismail salah satunya
Ibrahim sebagai orang tua tidak memiliki hak mutlak untuk menentukan anaknya milih apa. Ibrahim sebagai orang tua nggak punya hak mutlak untuk menentukan jalan hidup anaknya. Maka proses penyembelihan ini salah satunya adalah bagaimana kita menyembelih keakuan aku untuk orang lain mengikuti apa keinginanku, gitu misalnya. Karena kenapa? Konteks isi esensinya adalah bagaimana kita menyadari bahwa setiap apapun itu adalah pilihan, gitu kira-kira. Makanya yang saya selalu ulang-ulang ya teman-teman ibu bapak, nggak usah terlalu usil sama jalan orang lain. Kenapa? Karena setiap orang akan memilih jalannya masing-masing. Dan tidak ada yang bisa memaksa dan tidak ada yang mengatur. Makanya, salah satu belenggu diri yang penting untuk kita lepaskan dalam penyembelihan ini adalah sembelihlah atau lepaskanlah belenggu untuk mengatur, gitu kira-kira. Karena sekali lagi, kata kuncinya adalah pilihan. Ya, saya kasih tanda bintang nih di sini. Sip ya. Jadi kalau kita mulai menyadari, oh oke, semuanya adalah pilihan. Nah, yang menarik, kita ini banyak memilih dengan sadar atau mabuk, gitu aja. Kalau milih dengan sadar, itu mendekat. Kalau milih dengan mabuk, itu pasti menjauh. Dan menariknya yang selalu diulang-ulang, 95% pilihan kita diambil dalam keadaan enggak sadar. Karena 95%-nya diambil dalam kebiasaan. Nah, jadi balik lagi, kata kuncinya adalah aku mau menggunakan kesadaran atau enggak, gitu. Ya. Sampai sini oke, Ibu Bapak? Oke ya, aman ya? Sip ya, didengar oke ya? Sip. Oke, nuhun. Oke. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah gini. Ingat ya, pilihan. Makanya jangan banyak maksa aja. Terutama nanti kita ngerti, ini urusan antara bapak, anak, orang tua, dan anak gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa the biggest problem in life itu urusannya adalah pasangan dan anak, selesai. Ya, Adam anaknya berantem, masalahnya anak. Nuh berantem anak sama istrinya, masalahnya pasangan dan anak. Ibrahim masalah sama bapaknya, masalahnya sama bapaknya. Semua orang terdekat itu jadi sumber problem gitu. Ya. Jadi kalau sekarang ada keluhan, aku tuh masalahnya masalah keluarga. Ya elah, dari Adam juga udah begitu gitu. Dan itu pasti terjadi gitu ya, Ibu Bapak ya. Jadi ya udah kita nggak usah mengeluhkan itulah gitu. Kenapa? Karena ya udah pastilah nggak jauh-jauh gitu kira-kira. Karena nanti kita ngerti bahwa segala bentuk apapun yang terjadi itu selalu pembelajaran terbaik datang dari orang yang terdekat. Piring itu nggak akan bunyi sama piring yang jauh, pasti sama bawahnya gitu. Gitu ya. Jadi kalau piring lagi ditumpuk, pasti dia ribut sama piring bawahnya sama piring atasnya. Pasti yang terdekat itu yang akan mengundang keributan gitu kira-kira. Anyway. Nah, Ibu Bapak, saya akan loncat ke depan konklusi, balik lagi ke depan konklusi, balik lagi gitu ya, supaya nggak bosen gitu ya. Jadi Ibu Bapak tolong diterimanya holistik gitu. Nah, saya balik nih, dah ya. Pertanyaan. Ibu Bapak, ini mah pertanyaan simpel aja ya. Kenapa Ibrahim yang dibawa waktu kita atahiyat terakhir, Bu, Pak? Kenapa coba? Kenapa nggak Adam gitu? Kenapa nggak Musa gitu? Ada yang ngomong gini, Ibrahim kan bapak dari semua para nabi. Wah, kalau Ibrahim bapak, Adam itu engkongnya gitu ya. Oh, itu jauh lebih tua lagi gitu kalau ngomongin tua-tuaan, betul nggak? Nah, kita harus ngerti dulu nih, kenapa Ibrahim gitu. Meskipun nanti di pemahaman yang lebih dalam kita akan ngerti fungsi dan simbol. Ya, di pemahaman yang lebih dalam nanti kita akan kita akan ngerti tentang fungsi dan simbol. Wah, ini bagus banget pertanyaan. Ibrahim adalah Khalilullah, betul, kesayangan ya. Pertanyaannya, kenapa Ibrahim jadi kesayangan gitu? Ya, nah pelan-pelan ya. Karena kenapa tadi Quran ngomong, ini bukan dongeng loh ya. Artinya apa? Intinya adalah pelajaran. Kenapa Ibrahim begitu? Yuk kita ikutin gitu. Jadi Ibu Bapak maaf ya, jangan tiap hari ngomong Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama sholli ala sayyidina Ibrahim. Tapi bahkan perilaku kita nggak mendekati Ibrahim gitu. Ya, diomongin mulu, tapi perilakunya nggak diikutin. Sekarang kan para nabi dan rasul jangan-jangan yang diikutin bajunya mulu gitu, tapi perilakunya enggak. Jangan-jangan yang diikutin cara makannya, cara minumnya, tapi cara memaafkannya enggak gitu. Gitu ya. Jangan lupa bahwa esensi konteksnya adalah akhlak gitu kira-kira. Sip ya. Nah,
sekarang gini pertanyaannya. Satu nih. Tadi kan di 8419 dibilang bahwa semua hal itu pasti melakukan atau terjadi secara gradasi. Apa itu gradasi? Bertahap. Jadi saya mau pakai bahasa gampang aja ya. Nanti pelan-pelan kita akan bicarakan ini dalam fungsi dan simbol Nabi dan Rasul. Nanti kita akan bahas itu detail di situ gitu. Tapi saya mau bicara begini. Saya mau bicara gini. Ibu dan Bapak, teman-teman semua, Adam itu prototipe sistem beta gitu kira-kira. Ya. Simple aja. Kan Ibrahim itu muncul setelah Adam, betul nggak? Berarti pertanyaannya, ilmunya Adam dipelajari oleh Ibrahim. Karena kenapa dari Adam ke Ibrahim itu melakukan yang namanya improvement, perbaikan gitu. Nah istilahnya kalau mau ngomongin pakai bahasa program, launching produk yang ultimate-nya itu di masa Ibrahim. Kenapa? Karena dari Adam sampai sebelum Ibrahim ini lagi dalam proses dalam tanda petik beta. Gampangannya gitu dulu ya supaya gampang. Beta tuh trial gitu. Makanya Adam dalam tanda petik menolak perintah Tuhan. Disuruh jangan makan buah huldi, dimakan. Nah itu Adam tuh. Dan nanti kita ngerti mau itu Adam mau itu Ibrahim, ini lagi bicara tentang fungsi gitu. Ini pakai bahasa pasar gampang aja dulu ya. Teman-teman, ibu bapak anak cucunya Adam bukan kira-kira? Ya udah iya aja dulu gitu ya, gampangannya gitu aja. Sekarang saya tanya, apa buktinya? Nah buktinya kan biasanya pokoknya katanya gitu ya. Pokoknya katanya gitu. Nah, sekarang untuk membuktikan, kita buka Quran dulu. Ya, ini kita lucu-lucuan dulu ya, bentar ya, supaya ada sesuatu dulu nih, ada mindsetnya dulu sedikit aja, supaya nanti kita ngerti. Oke. Di surat 20 ayat 115 itu ada kalimat gini, Ibu Bapak. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu. Adam dikasih perintah. Ibu Bapak, ini ceritanya kalau pakai teatrikal ya. Adam, jangan makan buah huldi ya. Ah, ceritanya gitu. Terus Adam ngomong, oke deh, gitu misalnya. Nah, terus dia di ayat ini ngomong, dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu. Lupa. Dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Berarti saat itu Adam, bukan saat itu deh, berarti Adam itu lupa dan kemauannya kurang kuat. Sekarang saya tanya, ibu bapak, maaf ya, ibu bapak punya tipikal lupa-lupa gitu nggak? Suka ada nggak gitu kira-kira? Nah kalau ada, sah ibu bapak berarti anak cucunya Adam. Kenapa DNA-nya sama gitu? Pelupa berarti gitu kira-kira ya, gitu intinya. Sip ya. Berarti kalau gitu, ya ini kita gampangan dulu ya, supaya nanti ngerti bahwa ternyata Adam tuh bukan ngomongin sosok gitulah kira-kira. Karena Quran tuh nggak pernah ada kata-kata Nabi Adam tuh nggak ada. Jadi Adam itu nanti kita bicara tentang fungsi. Tapi kenapa saya mau ngajak ini dulu? Oh, berarti cucu Adam suka melawan. Iya benar. Suka lupa apalagi punya utang. Iya benar. Berarti kalau ada orang yang lupa punya utang, dia kebanyakan makan huldi, berarti yang harus kita sadari dia benar-benar anak cucunya Adam gitu ya, kira-kira ya, nggak apa-apa ya. Ya oke. Nah, sekarang kita balik nih. Pertanyaan. Berarti namanya pemula ya lupa dulu lah pasti gitu. Nah jadi teman-teman ibu bapak maaf ya, kalau kita lupa mulu, disuruh maafin enggak, lupa, disuruh berbuat baik enggak, lupa, disuruh nolong enggak, lupa. Berarti kita masih di fase Adam yang belum move on gitu kira-kira. Ya, paham ya? Jadi di sini bukan bicara tentang personnya, tetapi tentang fungsionalnya. Bukan bicara siapanya, tetapi bicara tentang sifatnya gitu. Punten, mohon maaf ya. Ibu bapak maaf ya. Berarti sifat lupa ada di kita nggak kira-kira? Yes. Berarti sifat Adam ada di kita nggak kira-kira? Yes. Berarti kalau sifat Adam yang sangat sering keluar, berarti kita di Adam mulu gitulah kira-kira. Nah, maksudnya move on dong, kamu jangan di Adam mulu kelasnya gitu. Ini namanya makom.
Dapat ya? Makanya makom itu, ingat ya, makom sama makam ini beda tipis nih kata-katanya, tapi artinya jauh beda. Makam itu tempat jasad, makom itu level kesadaran gitu. Pertanyaan, kalau kemudian setelah Adam Ibrahim, berarti Ibrahim nerima ilmunya Adam nggak? Iya. Makanya abis Adam itu Idris. Idris itu artinya darosa. Darosa itu artinya dari kata tadarus. Tadarus itu belajar. Oh, berarti belajarlah supaya kamu tidak pelupa. Berarti belajar untuk tunduk patuh, gitu kira-kira. Ya. Kak, saya cepetin aja langsung ke Ibrahim nih. Berarti Ibrahim mengambil pelajaran dari lupanya seniornya. Oh, berarti saya nggak mau lupa ah. Saya mau melakukan yang namanya tunduk patuh. Saya mau patuh deh, gitu kira-kira. Sip ya. Berarti fase Ibrahim adalah fase yang tunduk patuh. Maka ya, di Quran satu nama yang disebut sebagai esensial, satu nama yang disebut sebagai, ya kalau kita di 4125 itu kan kalimatnya gini ya, kesayangan lah ya, gitu. Di Quran loh ya, ini kita bicara Quran nih. Itu namanya Ibrahim di situ. Karena kenapa? Kalau Adam itu prototipe, Adam itu beta, Ibrahim itu udah rilisnya gitu kira-kira. Oke? Nah, nanti kita ngerti nih bentar lagi. Maka nanti semua sistem 25 ini sebetulnya adalah sistem yang namanya improvement gitu. Makanya nanti kita ngerti bahwa kamu gak bisa membedakan satu sama lain. Karena semuanya ini adalah sistem yang namanya improvement, perbaikan gitu kira-kira. Dapat ya, Ibu Bapak ya? Yuk kita baca nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanuddin miman aslama. Dan siapakah yang lebih baik daripada din? Din itu kesadaran sebetulnya, tapi sering diartikan agama, nggak apa-apa. Di sini ada kata-kata aslama. Aslam itu artinya orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi ingat ya, kalau Islam sebagai fungsi, ini nggak ada kaitannya sama identitas sebetulnya. Makanya Ibu Bapak, maaf banget ya, orang yang KTP-nya Islam belum tentu Islami gitu kira-kira. Oh, berarti Ibrahim nih melakukan improvement dari Adam nih gitu. Oh, berarti ada perbaikan di sini. Dan yang menarik kalimat terakhirnya, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Yo, gimana? Berarti Ibrahim ini levelnya sayang. Makanya itu dari kata abu. Abu itu artinya sumber. Bapak itu kan sumber sebetulnya, source. Rahim itu adalah kasih sayang gitu. Jadi maaf ya, tiap hari ngomong kamma sholita ala sayyidina Ibrahim, ngomongnya selagi sholat kasih sayang, selesai sholat ngegosipin orang gitu. Terus level Ibrahimnya di mana kalau gitu? Ya. Berarti Ibrahim ini adalah puncak dari kasih sayang. Makanya makom Ibrahim adalah makom kasih sayang. Makom Adam adalah makom ego, gitu kira-kira. Maka kalau ego hadir, kasih sayang off. Kalau kasih sayang hadir, egonya off. Ini urusannya flip-flop aja. Nah, berarti pertanyaannya, kita mau di drive atau mau didorong oleh lupanya atau mau didorong oleh kasih sayangnya, itu pilihan. Sampai sini oke ya, teman-teman ya? Dapat ya? Jadi supaya nanti ini nggak hanya basa-basi ngomong Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim gitu. Ini Ibrahim tuh, aduh gimana ya, sosok sentral tapi jarang disadari gitu. Bahkan umroh dan haji itu ceritanya Ibrahim sebenarnya. Tapi orang yang umroh dan haji jarang nyadar Ibrahimnya gitu. Gitu ya, karena maaf ya, ini juga basic pengalaman saya gitu dan apa yang saya riset. Ya kebanyakan juga ngerjain umroh dan haji kadang-kadang nggak ngerti buat apa, mau apa, dan tujuannya apa gitu. Tapi nggak apa-apa, bagus-bagus aja sih buat pengalaman gitu.
Ya, tetapi kalau nggak nyampe ke hakikatnya kan sayang, gitu kira-kira. Ya. Nah, sekarang saya tanya nih, teman-teman, ibu bapak, maaf ya. Pertanyaan, kasaran kata, Ibrahim itu dikasih gelar kesayangan, Khalilullah gitu. Berarti dia udah memiliki gelar. Ya. Nah, pertanyaannya, siapapun yang udah dapat gelar, berarti dia udah lulus ujian, bener nggak? Saya dapat SE, ya saya pasti udah selesai ujian skripsi dong. Saya dapat MBA, ya saya pasti udah beres ujian tesis dong, gitu. Makanya ada gelar SE dan MBA, karena kenapa? Oh, saya sudah melampaui rangkaian pembelajaran untuk S1 dan S2, gitu kira-kira. Ya. Dapat ya? Nah, sekarang pertanyaannya, maaf nih, kita tahu Ibrahim adalah kesayangan, kita tahu Ibrahim dibawa-bawa, kita tahu cerita Ibrahim menyembelih. Tapi, apa yang jadi pengalaman buat kita nih gitu? Justru yang jauh lebih penting bukan Ibrahim setelah dapat gelarnya, betul nggak Bu, Pak? Tapi gimana caranya Ibrahim dapat gelar, itu yang paling penting. Karena yang paling penting adalah pembelajaran ketika kita bisa ngambil pelajaran, kenapa kok Ibrahim bisa lulus SEMBA misalnya, bisa lulus menjadi kesayangannya Allah, apa sih yang dia lakukan, gitu intinya. Kan itu yang penting Bu, Pak, betul nggak? Sehingga kalau kita melihat akhlak dan perilaku dan contohnya, kita bukan hanya berteriak menyebutkan namanya, tapi bersungguh-sungguh untuk melakukan akhlak dan perilakunya gitu. Nah, urusan akhlak dan perilaku ini jarang dibahas gitu. Yang didongenginnya adalah Ibrahim menyembelih, gitu aja. Tetapi jangan-jangan kesadaran-kesadaran untuk kita menyadari, kok bisa ya Ibrahim begitu gitu. Bahwa gimana sih proses dapat gelarnya, itu yang penting. Kalau perlu ditanya, Ibrahim ini tesisnya apa sih gitu. Bu, kalau saya ketemu sama orang yang baru lulus S2 gitu ya, misalnya, terus dia dapat cum laude gitu, saya nanya, Mas, Mbak, neliti apa sih kok keren banget? Kan itu yang penting. Sehingga pembelajaran itu yang akan membawa kita untuk menuju proses gitu kira-kira. Nah, pertanyaan. Pelan-pelan ya Ibu Bapak ya. Pelan-pelan nih. Soalnya kalau offline tuh ketahuan mana muka paham, muka enggak. Ini kalau online susah nih, jadi saya pelan-pelan aja ya. Jadi santai gitu ya. Supaya nanti kita ngerti derajat-derajatnya, yang penting kita nggak cepet-cepet nyelesain, tetapi at least kita ngerti step by stepnya untuk pelajaran gitu. Nah, sekarang apa yang menjadi pembeda misalnya? Ya, apa yang jadi pembeda? Yuk kita lihat. Kalau kita bicara, ya, Adam disuruh sama Allah, Adam, jangan makan buah huldi ya, gitu. Nah, Ibrahim juga kan gini ya, Ibu Bapak, bahasa gampangnya. Orang nggak mungkin lulus kalau nggak ujian, udah gitu aja. Ya, tidak ada kelulusan tanpa ujian, udah gitu aja. Berarti singkat cerita, maaf ya, ini gampangannya aja. Adam setengah lulus, Ibrahim cum laude, udah gitu aja gampangannya. Ya, nah, di 124 Al-Baqarah tuh kalimatnya gini. Kalimatnya, dan ingatlah lagi ya. Coba, agak nggak make sense kalau Quran ngajak dan ingatlah, tapi kita nggak pernah ingat. Jadi memang kita tuh amnesia massal sampai nggak inget gitu. Padahal nanti kalau pada esensi yang lebih dalam lagi, ketika Quran ngomong dan ingatlah, harusnya ini kita punya memori loh gitu. Tapi ya balik lagi ya, karena kita lagi amnesia, jadi ya udah. Makanya disebut, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya. Nah, mulai nih, stage-nya mulai nih. Ingat ya, waktu Ibrahim diuji sama Tuhan. Dengan beberapa kalimat, statement. Begitu kalimat ini kepada Adam, Adam ngomong, Adam jangan huldi ya. Dikerjain. Bedanya Adam sama Ibrahim enggak gitu. Karena Ibrahim juga belajar dari Adam.
Jadi pada saat di Ibrahim yang belajar dari Adam, jadi gini ibu bapak maaf ya, apa sih moral story-nya? Jangan sampai kita tidak belajar dari pengalaman, itu yang penting. Oke? Karena Ibrahim belajar dari pengalaman Adam. Oh, Adam gini ya, disuruh nggak makan buah huldi, makan, gua nggak mau gitu ceritanya. Sip ya? Berarti maaf nih, kalau kita, kok jangan kita ya, kalian aja ya sebenarnya. Kalau kita ngulangin hal-hal yang sama, berarti nggak makom Ibrahim kalau gitu. Kok di situ-situ mulu sih gitu. Berarti kita tidak belajar dari sesuatu yang sebelumnya gitu. Maka kalimatnya di 124-nya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Beda sama Adam. Adam tidak menunaikan. Dapat ya? Jadi at least di tahapan ini mulai ngerti kenapa Ibrahim yang dibawa waktu sholat gitu. Allah berfirman, ini keren nih. Kan kalau berfirman ceritanya lagi ngobrol ya, teatrikal ya. Him, aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia ya Him. Imam bagi seluruh manusia. Makanya nanti agama-agama besar salah satunya lahir dari Ibrahim. Jadi maaf ya, kalau sekarang orang beragama berantem, jangan-jangan gak ngerti roots-nya datangnya dari sumber yang sama gitu. Satu bapak, 3 anak, rumahnya 3, tiap-tiap rumah punya aturannya jadi berantem, lupa bahwa 3 anaknya datang dari bapak yang sama gitu. Sekarang kan kekeosan antara Yahudi, Kristianiti sama Islam, lupa bahwa ini sumbernya siapa sih? Kan Ibrahim juga dong harusnya, betul nggak? Jadi kalau sekarang kita masih ribut urusan identitas, ya berarti ngomong Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahimnya masih agak basa-basi gitu kira-kira. Kenapa coba? Yuk, kita lihat ya. Pertanyaan. Kalau Ibrahim datang setelah Adam, berarti Ibrahim mengambil ilmunya Adam. Betul nggak Bu, Pak? Yes dong. Kita nggak usah langsung banyak aja ya, yang gede-gede aja. Di sini ada Musa, ada Isa, ada Muhammad. Pertanyaan. Berarti Musa ngambil pelajaran dari Ibrahim juga nggak? Ya iyalah, nggak mungkin enggak. Kan ini update sistem namanya juga. Ya nggak? Maka saya loncat dulu ke 1620-nya ya. Saya loncat, lupa, belum dipindahin. Ya udah sekalian ya, nanti saya ulang lagi gambarnya. 1620, maaf nih. Supaya kita nggak berantem mulu gitu. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan Hanif. Wah, komplit aja udah. Karena kalau udah di level welas asih, ya beres sih sebenarnya gitu. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Clear ya. Dia bukan orang yang musyrik gitu. Lagi mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Nah, telah loh. Kalau telah udah atau belum? Udah. Nah kita tiap hari kan ihdina siratal mustaqim, menuju terus kan gitu. Maka jangan lelah untuk terus-menerus menuju kepada jalan yang lurus. Karena kenapa? Itu adalah proses dinamis. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat benar-benar termasuk orang yang soleh. Lihat kalimat ini baik-baik, keren banget nih. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif. Nah, wahai Muhammad, ikutin Ibrahim ya. Clear nggak? Berarti role modelnya Nabi Muhammad siapa? Ibrahim lah. Makanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Pertanyaan, kalau Muhammad ngikutin Ibrahim, Isa ngikutin siapa? Ya sama lah. Musa ngikutin siapa? Ya sama lah. Jadi mau Musa, mau Isa, mau Muhammad ngikutin ajaran yang Esa nggak? Ngikutin ajaran yang itu-itu juga nggak kira-kira? Ya iyalah.
Berarti yang jadi pertanyaan bahwa mau itu Musa dan produk turunannya, Isa dan produk turunannya, Muhammad dan produk turunannya, sumbernya sama nggak kira-kira? Iya, karena nggak tahu sumber yang sama, sekarang pada berantem nih di bawahnya gitu. Sip ya. Jadi kalau udah mulai sadar tentang menyembeli Ismail, ya nanti kita bahas ya. Kalau udah mulai sadar tentang kesadaran Ibrahim, maaf ya, kalau kita masih mengkafirkan, masih merendahkan, masih menerakakan, dan masih membenci gara-gara beda identitas, kita lupa bahwa itu datang dari sumber yang sama. Nah, ini ada kalimat bagus nih. Betapa beruntungnya Nabi Ibrahim dapat banyak gelar dari Allah, Khalilullah, Hanif, dan Bapak para Nabi. Pertanyaannya dibalik harusnya. Bukan berapa beruntungnya, berapa dahsyatnya seorang Ibrahim berusaha, itu yang paling penting. Karena kalau sekarang ngomong, aduh beruntungnya Ibrahim, kita jadi nggak ikut berusaha jadinya gitu. Justru yang jadi pertanyaan adalah, kenapa Ibrahim bisa dapat seperti itu, apa yang dilakukan, dan hal itu yang penting untuk aku lakukan sekarang. Kita kira-kira. Ini menarik nih. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngerti dari base, dari historicalnya dulu, jadi make sense gitu. Oh, ya. Kenapa Ibrahim kok gitu? Pertanyaan, Ibrahim melakukan itu kan atas dasar apa? Atas dasar sa'i. Sa'i itu artinya usaha. Makanya tiap tawaf pasti ada sa'i gitu. Makanya di sa'i pasti ada lari-lari kecil. Artinya apa? Nggak akan ada yang datang ke kamu tanpa usaha yang kamu lakukan. Jadi jangan berharap dapat buah kalau nggak pernah nanam. Gitu. Makanya kalau kita bicara dalam konteks ini di surat 53 ayat 39 itu ada kalimatnya begini. Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Di sini ada kata-kata sa'a gitu. Berarti kan spiritnya adalah apa sih yang harus kita sa'akan sekarang? Apa sih yang harus kita usahakan sekarang? Kan gitu kira-kira. Jadi ngerti dulu nih, oh gitu ternyata gitu. Ketika kita mulai menyadari, oh ternyata apa sih yang perlu dicontoh gitu. Supaya nanti kita ngerti bahwa, oh oke. Nah, baru kita mulai nih. Ini yang akan kita bahas sekarang. Pertama, apa yang diuji kepada Ibrahim dan gimana Ibrahim lulus dari ujian. Udah ini yang paling penting. Kok bisa dapat gelar itu gitu. Kan itu yang penting. Supaya at least ya kita nggak dapat gelar langsung kayak di Quran gitu, tapi kan kalau kita ngerjain hal yang mirip-mirip sama Ibrahim, ya seenggaknya segeng lah gitu kira-kira. Seenggaknya satu terah gitu, satu pet gitu kira-kira. Nah, pertanyaan. Kalau Ibrahim dapat gelar terbaik, berarti ujiannya ujian terbaik nggak kira-kira? Ya nggak mungkin ujiannya yang cetek lah gitu. Orang gelarnya aja the best gitu. Berarti kan ujiannya juga pasti the best dong. Mau nggak mau, suka nggak suka gitu. Betul nggak? Sehingga nanti kita ngerti. Nah, sekarang pertanyaan. Ketika Ibrahim ini adalah sumber kasih sayang. Ya. Jadi bahasa gampangnya gini lah. Allah dan Ibrahim itu kalau kata Ibnu Arabi, Allah dan Ibrahim seperti kain dan warnanya. Teman-teman kalau ngelihat kain langsung ngelihat warna nggak? Begitu ngelihat warna kadang lupa itu kain. Ini apa? Merah, ini apa? Kuning. Padahal itu adalah kain. Seperti layar dan drama film. Nempel gitu. Ya. Nah, berarti pertanyaannya, kalau dia menyatu, ini nanti disebut namanya tauhid gitu kira-kira. Pertanyaan, kalau matahari mengikuti Allah, pagi keluar, malam tenggelam, anggap begitu ya. Pagi keluar, malam tenggelam, anggap begitu. Hebat nggak? Ya enggak lah, kenapa? Karena matahari nggak punya resistensi. Matahari nggak punya daya tolak. Ya, makanya yang punya daya tolak cuman kita manusia gitu. Gak ada pohon semangka. Ya Allah, aku nggak mau berbuah semangka. Aku pengennya tetangga nih, kayaknya alpukat hijau lebih keren dari merah. Nggak ada bu, betul nggak? Karena mereka nggak dikasih daya pilih dan tidak dikasih daya menentang dalam tanda petik. Nah,
Sekarang pertanyaannya, berarti mau mencapai level tauhid yang tinggi, berarti ujiannya apa dong kalau gitu? Lawan dari tauhid namanya kemelekatan. Betul nggak? Gimana kamu mau bilang bahwa aku hanya tidak ada ilah selain aku? Ya kalau nggak ada pilihan, milih aku, ya biasa dong gitu. Kalau kamu punya 5 pilihan dan masih ingat dan masih milih aku, nah baru tuh gitu. Jelas ya? Berarti salah satu dalam tanda petik kita ngomong ujian dulu ya supaya gampang. Salah satunya adalah ujian kemelekatan untuk dia menjauh menyatu dengan Allah. Berarti ada jarak dong di sini. Maka Ibrahim diberikan ini kan. Makanya Ibrahim belajar dari bapaknya sih. Itu tadi ngomongin chatting tentang berhala. Benar. Nanti kita bahas tapi di pertemuan akan datang. Karena itu nanti kaitannya sama haji gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, berarti kalau gitu, ketika Ibrahim mau menjadi tauhid utuh, nggak mungkin tanpa ada yang namanya kawah candra di muka, gitu. Nggak mungkin. Kalau gelarnya yang terbaik, pasti ujiannya juga pasti yang paling terbaik. Pertanyaan, lawan tauhid untuk melekat yang paling tinggi dalam hidup. Nih ya, jadi kalau saya gambarin gini. Ketika penyatuan ini antara Allah dengan Ibrahim, pasti ada yang mau menjauhkan untuk kita tetap resistance. Jadi ngerti nggak kenapa Allah membuat sistem saitan gitu? Karena kalau nggak ada saitan, aku nggak tahu kamu benar-benar pengen sama aku atau enggak. Kenapa? Karena kalau kamu pengen sama aku bukan karena pilihanmu, tapi memang karena nggak ada pilihan lain, ya kamu biasa aja dong gitu. Tapi di antara dua pilihan kamu tetap milih aku, that's pure. Kamu milih berdasarkan kesadaran gitu. Dapat ya? Nah, berarti ini nih kawah candra di mukanya nih, tesisnya Ibrahim nih. Apa dong kalau gitu tesisnya Ibrahim? Kalau itu jadi tesisnya Ibrahim, berarti jadi tesisnya kita juga nggak? Iya dong. 3437. Ini tesisnya di sini. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami. Nah, bukan harta, bukan anak-anak yang mendekatkan. Tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi, dalam kesadaran tinggi gitu misalnya. Jadi saya mau meng-highlight dulu kalimatnya gini. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami. Ya, jelas ya. Jadi teman-teman ibu bapak maaf ya. Kasih terbesar dalam hidup, dikasih bocorannya, harta dan anak gitu. Ya, ada harta dan anak. Dah. Awas nih, agak sempit mikirnya. Oh, kalau gitu pasangan enggak dong. Ya, kalau nggak ada pasangan ya nggak akan ada anak dong. Oh ya udah pasangan juga. Oh kalau gitu mertua juga nggak? Ya kalau nggak ada mertua ya nggak akan ada anaknya dong. Betul nggak? Berarti ini include siapa? Semua kerabat dekat kita. Pasangan, anak, orang tua. Ya kita penting rada cerdas gitu menerima ini. Jadi oh berarti ya nggak apa-apa lah ini ibu mertua dibedain gitu. Oh ini berarti anak pasangan enggak juga nanti kita ngerti gitu. Ya, oke ya. Nah ini menarik sih. Ini kita ngomong pakai bahasa pasar ya. Menurut kisah Ibrahim itu nggak mau makan kalau nggak ada yang nemenin makan. Dan setiap hari yang dia miliki habis di hari itu. Jadi kalau 100 habis pokoknya malam tuh habis aja 0 balance. Besok dapat habisin lagi, besok dapat habisin lagi. Itu salah satu yang diceritain gitu. Ya. Jadi bahasa gampangnya urusan harta tuh checklist lah gitu. Makanya teman-teman ingatnya kenapa takwa nomor 1 tuh jangan pelit nih. Hati-hati nih. Aduh pelit,
Udah aja. Gerbang menuju kepada kemelekatan. Berarti kalau kemelekatan, gerbang menuju kepada kemelaratan. Jadi pelit menuju kepada melarat, gitu kira-kira. Itu penting. Ya, jadi hati-hati tentang kemelekatan karena akan berujung kepada kemelaratan. Makanya takwa itu kaitannya nomor 1, bersedekah baik lapang maupun sempit. Nah itu nomor 1 tuh. Jadi ingat ya, semua ritual, bahkan nanti kita ngomongin kurban, maaf ya. Maaf nih. Kurban itu artinya dekat, mendekatkan. Bukan sapi, bukan. Kurban dan korban 2 hal beda gitu ya. Nah kalau yang lagi sendiri mungkin lebih banyak korban perasaan, gitu ya. Bukan kurban perasaan, beda-beda ya, beda nih. Karena kurban itu artinya korib itu artinya dekat. Jadi kalau kita bicara korib adalah sesuatu yang mau mendekatkan gitu. Ya. Ini bukan ngomongin victim loh ya. Tetapi getting closer gitu. Berarti pertanyaannya, kalau tahu itu yang mendekatkan, ada yang menjauhkan dong. Betul nggak? Menjauhkan dalam bahasa Arab itu disebut sayatin. Berarti yang menjauhkan adalah sesuatu yang menjadi tesis. Apa itu? Harta dan anak. Udah gitu paling gampang. Sip ya? Dapat ya? Nah, jadi lepasin dulu tuh kurban sapi, kambing. Ya nggak apa-apa sih, gitu. Nggak apa-apa juga gitu. Tapi nanti kita ngerti hakikatnya bukan di situ. Karena daging-daging dan darahnya tidak sampai kepadaku kecuali ketakwaanmu. Jadi nggak bisa ngelihat orang kurban gara-gara motong sapi limosin yang wah hebat ya. Belum tentu. Itu dia baru motong sapi, belum tentu kurban. Ya, dah. Nah, sekarang pertanyaan. Di level harta, checklist Ibrahim udah. Di level harta, oke. Maksudnya yang menjauhkan adalah anak apa ya? Anak bisa dituhankan sehingga kita lupa sama Allah. Udah gitu gampangannya. Ya. Jangan-jangan orang tua bisa korupsi gara-gara ingin memenuhi keinginan anak misalnya. Demi anak semuanya dilakukan misalnya. Misal contoh-contoh itu. Ya, makanya 2 tesis utama dalam hidup itu adalah harta dan anak beserta turunannya. Turunan anak itu apa? Orang tua, pasangan, mertua, semua. Pokoknya kaitannya sama family gitu. Makanya jangan lupa. Family issue sekali lagi itu biggest problem in world gitu. Ya. Jadi kalau ngomongin musuh terbesar dalam hidup siapa? Pasangan. Jadi kalau sekarang di sebelahnya lagi ada pasangannya, lihat terus bilang, hai musuh gitu, gitu ya. Dalam artian musuh di sini artinya apa? Tesis ya, tesis. Ya bukan musuh berantem, bukan. Ya berantem juga suka kan, pasti kan gitu. Tapi poinnya adalah tesis dan antitesis gitu. Jadi kalau pasangan ibu dan bapak nyebelin, senyum aja. Kenapa? Wajar. Gitu. Ya mau ngomong hai setan janganlah, kan nggak enak ya. Hai pasanganku gitu aja, dalam hati setan nggak apa-apa sih gitu ya. Karena pasangan itu datang untuk bertumbuh gitu kira-kira. Ya, kira gitu ya, kira-kira. Berarti Ibrahim nggak mungkin dapat gelar ini kalau dia nggak melampaui yang namanya 2 hal ini gitu. Ya. Nah, mulai nih. Urusan 1, selama, ya dicerita lah ya, di dongengnya 90 tahun lah. Ibrahim tuh nunggu Ismail gitu. Jadi, Ibrahim lagi nunggu musuh besar gitu sebenarnya. Nah, saya mau cerita dulu historikalnya ya, teman-teman. Ini dari sudut pandang ya. Jadi kalau berbeda perspektif ya nggak apa-apa sih gitu. Tapi ini saya mengambil dari salah satu sudut pandang gitu. Ibrahim nikah pertama sama Sarah. Nggak dapat anak. Dikasih sama Ramses, namanya Hajar. Ya. Ingat ya, Fir'aun itu fungsi namanya Ramses. Ya. Nggak semua Ramses Fir'aun, hati-hati tuh. Ya, karena Fir'aun itu sifat gitu.
Sama kayak Muhammad dan Ahmad, ada sifat, ada simbol, ada fungsi, ada simbol gitu. Oke. Nah, jangan salah juga, Sarah sama Hajar nih agak-agak nggak ini juga, agak-agak nggak akur gitu ya, nggak akur. Jangan salah. Gitu, karena segimanapun drama, aduh, hati-hati, nggak bisa hilang ya, by the way, teman-teman, nggak bisa hilang aja. Ya, teman-teman udah tahu cerita tentang cek and recheck zaman Nabi Muhammad belum? Silet gitu zaman Nabi Muhammad. Aduh, itu teh apa ya namanya ya? Infotainment, bener. Infotainment. Hasanah mah terlalu bagus bahasanya ya, Hasanah. Ya itu, ya intinya ngomongin orang aja, ya. Jangan salah teman-teman, ya jangan salah. Nih ya, nih ada ayatnya nih. Saya jadi ingat ayat ini kenapa ya? Kita baca ya. Di surat 66 ayat 3. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada seorang istrinya, Hafsah. Ya. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya, Hafsah, suatu peristiwa. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, ya, dia lagi ngapain nih istri-istri Nabi? Ya. Ini kan kalau teatrikalnya ngomong gini nih, sah. Satu sah, satu yah kan ya, satu Hafsah, satu Aisyah. Ini dongeng ceritanya di teatrikal ini. Sah rahasia ya, jangan ngomong-ngomong. Please jangan ngomong ya. Pokoknya ini rahasia aja. Ya, sip. Itu kata Hafsah. Hafsah ketemu Aisyah, gatal nggak? Gatal. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, berarti lagi ngapain mereka? Ya, lagi saling gibah ya, lagi ngomong. Tahu nggak? Kan pasti gitu kalau zaman sekarang kan kalimat pertamanya, Syah sini deh, tahu nggak? Nah, udah mulai itu kalau udah ada kata tahu nggak, udah paskon tuh gitu. Pasti mau ngomongin batur, mau ngomongin orang gitu ya kira-kira. Nah, saya cerita ngerumpi. Nah, terus bilang gini, ceritanya nih. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan hal itu pembicaraan Hafsah dan Aisyah kepada Muhammad, lalu Muhammad memberitahukan sebagian yang diberitakan Allah kepadanya, dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Kok kamu tahu sih kita gibah gitu? Ya iyalah. Kan kamu posting, ya kalau sekarang kan gitu ya, nggak sengaja ke posting gitu ceritanya kalau pakai bahasa sekarang gitu. Terus dibilang, Nabi menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Intinya apa? Kalau ngomongin orang, ujungnya pasti orangnya tahu aja. Udah gitu moral story-nya. Jadi nggak usah ngomongin orang lah gitu kira-kira. Sip ya. Jadi ya Hafsah sama Aisyah juga ya kira-kira gitulah ya. Nah, sekarang kita balik nih ke Hajar sama Siti Sarah gitu. Ya, anyway. Ini kan cerita ya untuk kita ambil pelajaran gitu. Nah. Oh, gini. Nih ya. Aduh, ini nanti yang diingat pelajaran hari ini apa? Gosip lagi. Jangan ya, bukan itu. Kita nggak ngebahas ini. Oke. Nah, setelah Ramses ngasih kan dulu tuh, aduh, gimana ya bahasanya? Dulu itu perempuan tuh kan budak ya, ibu bapak ya maaf ya, karena ya balik lagi ya, ini korban patriarki lah. Dikasih tuh, sok nih, kasih gitu. Nah, singkat cerita, di 3799 tuh kalimatnya gini. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Nah, jadi Ibrahim tuh gimana ya, nih udah 80 tahun, 90 tahun gak punya anak nih gitu, ceritanya gitu. Ya, kita pakai bahasa pasar tapi nanti kita ambil maknanya ya teman-teman ya. Oke. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Oke. Wah, nanti perjalanannya keren banget. Dia ngelihat bulan, ngelihat bintang, ngelihat semua gitu ya. Nanti kita bahas pelan-pelan. Oke. Dia bilang, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh.
Minta tuh ceritanya. Nah, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Balik dulu ke cerita nih, kan prosesnya nggak seayat langsung jebret jadi enggak, ini kan panjang ceritanya. Singkat cerita, Hajar duluan punya anak dalam perspektif ini, namanya Ismail. Gak lama nanti Ishak gitu. Ya, maaf ya. Ini di atasnya juga ada percikan-percikan gitu, kan seniornya juga ya, makanya juniornya gitu juga seniornya kan gak jauh beda gitu. Ya, nggak jauh beda. Nah, memang yang diceritain di Quran itu yang ngegosip perempuan sih, tapi ini nggak ngomongin gender, enggak ya, gitu. Makanya yang sekarang identik dengan ngegosip perempuan, tapi enggak juga ya, enggak juga. Bukan itu poinnya. Nah, tapi yang ingin disampaikan ini sekalian untuk kita ngerti dan tahu ya, supaya nggak berantem mulu nih. Ishak nanti punya anak namanya Yakub. Kelak nanti nama kecilnya Yakub itu Israel. Gitu. Jadi nanti ini, waduh, panjang lah ya ceritanya. Nanti kita ngerti ke situ. Oke. Nanti Yakub punya anak namanya Yusuf, gitu. Ya. Ini Yusuf nih. Ini yang ganteng kan di sini nih. Ibu bapak kalau anak pengen ganteng suka baca surat Yusuf ya? Suka ya? Gitu ya. Yusuf dibaca gitu misalnya. Itu kan berarti Yusuf turunannya siapa? Turunan Ishak gitu. Anyway. Ya kan? Dah, nanti ada Daud, Sulaiman gitu kan. Ini nanti di Musa nih. Garis ujung keturunan superstar Nabi dan Rasul itu dari urusannya dari keturunan Ishak nih. Ini yang terkenal semua. Ujungnya di Isa. Di sini nggak banyak selebriti lah gitu kira-kira. Cuman ya quote and quote ya, menariknya dari kalau kita ngomongin teatrikalnya Tuhan gitu. Memang dari yang terkenal di sini sih, tapi penutupnya datang dari sini gitu. Ini asik nanti ceritanya. Nanti ada balance gitu. Makanya ini kayak berantem mulu gitu ya, dalam tanda petik gitu. Tapi kalau kita ngerti ini datang dari sini yang sama nih. Ibu bapak anggap aja gini ya, Ibrahim punya anak 3, Yahudi, Christianity, Islam. Karena anaknya udah pisah dari bapaknya, masing-masing punya rumah. Masing-masing rumah punya house rule-nya sendiri. Wajar nggak? Ya wajar. Orang punya aturannya sendiri. Tapi tiga-tiganya datang dari sumber yang sama nggak? Iya. Terus kenapa pada berantem sih? Gitu. Itu aja sih yang jadi pertanyaan. Tapi nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa. Nah, sekarang pertanyaannya, ini ada Ismail nih hadir nih. Yo, sekarang rada-rada apa ya, diimajinasikan gitu ibu bapak, gitu ya, diimajinasikan nih. Kira-kira 90 tahun gak punya anak, lahirlah Ismail. Ini kita ngomong dari perspektif manusianya dulu ya. Kebayang gak? Ibrahim ini bisa sayang banget sama Ismail gitu. Yang asalnya Ibrahim menuhankan Allah, lama-lama bisa digeser peringkat Allah sama anak gitu kira-kira. Allah nomor 2 dah, nomor 3 gitu. Kenapa? Ini anak nih yang penting nih gitu. Makanya Quran bikin satu perumpamaan keren nih. Keren banget nih. Ntar di mana ya? 7189 ya. Ya, nih. Contoh. Contoh nih. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentu kami termasuk orang yang bersyukur. Lagi mengandung, minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh. Bersyukur dan seterusnya. Ya. Giliran anaknya datang, lahir. Tatkala Allah memberi keduanya anak yang soleh itu sempurna ya teman-teman ya. Soleh. Soleh itu artinya proper. Proper itu tepat guna. Ya, ingat ya, nanti kita bahas pelan-pelan. Jadi amal soleh itu amal yang proper gitu. Nah, tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang proper, yang soleh,
maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, anak dikasih sih, tapi Tuhannya jadi anak ya, gitu ceritanya. Maka dikit-dikit demi anak, dikit-dikit demi anak, dikit-dikit demi anak, gitu. Betul nggak? Pokoknya anak aja. Anak aja. Sampai keputusan untuk anak juga menghancurkan dirinya, nggak apa-apa sih, yang penting anak aja. Nah gimana? Ya, jadi paradoks kan, tipis nih, gitu. Nah artinya, kalau kita bicara di sini, oh, balik tuh. Tesis terbesarnya adalah apa? Harta dan anak, gitu ceritanya. Nah sekarang berarti pertanyaannya apa sih? Him, hati-hati loh ya. Ini saya kasih sesuatu, tapi sesuatu ini jangan sampai menggeser posisi aku dong, gitu ceritanya, gitu. Nah, berikutnya di 37 berapa tuh tadi? Balik dulu ya. Ini maaf ya agak loncat-loncat ya, tapi mudah-mudahan jadi rangkaian cerita yang bisa di ngertiin gitu. Makanya di 3799-nya dibilang, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, minta, ya Tuhanku anugerahkan, udah ya. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Sabar gitu. Pertanyaan, emang Ismail langsung lahir sabar gitu? Kan nggak gitu atuh ya. Berarti anak sabar dididik oleh orang tua dengan pendidikan sabar gitu maksudnya. Ini lagi mau ngomongin parenting nih. Ya, lagi mau ngomongin parenting. Nanti kapan-kapan kita bahas parentingnya Ibrahim ya, karena one of the best tuh. Makanya kebayang nggak, waktu Yakub kedatangan tanda-tanda maut, pertanyaannya cuma satu. Dia nggak takut anaknya sekolah di mana, rumah ini ya. Duh, ini keren banget nih. Nih keren banget nih. 2133 dulu ya. Keren banget. Dari 132 ya. Supaya kita juga mengartikan Islam nggak sempit sebagai identitas gitu. Ya. Nah, dan Ibrahim telah mewasiatkan, wasiat loh ya. Jadi wasiatnya Ibrahim tuh gini. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih kesadaran ini, agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Nah ini langsung mikirnya dalam memeluk punya KTP Islam, bukan itu ya teman-teman. Tapi jangan mati sebelum kamu tidak mempersekutukan apapun, hanya Allah, tauhid gitu. Jadi ini nothing to do sama religion, nggak ada gitu ya. Karena di sini kata-katanya muslimun itu adalah sifat keislaman. Islam itu adalah berserah. Jadi intinya gini, jangan sampai kamu mati sebelum kamu berserah total kepada Tuhan gitu. Maaf ya, orang yang KTP-nya Islam matinya belum tentu berserah sama Allah. Matinya mungkin masih menakutkan hartanya buat siapa gitu. Matinya mungkin masih berat sama peninggalan warisannya gitu misalnya. Contoh ya. Nah, ini 133-nya keren nih. Adakah kamu telah hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Berarti kan mau meninggal nih ya. Anggap aja sakaratul maut aja. Siapa Yakub? Cucunya Ibrahim. Dari keturunan siapa? Sarah. Anaknya siapa? Ishak. Ya. Yakub itu nanti yang disebut Israel. Jadi Israel itu, Isra itu perjalanan, itu Eloi, Tuhan. Jadi siapa Israel? Siapapun yang sedang melakukan perjalanan menuju Tuhan. Itu namanya Israel secara hakikat ya. Makanya ada Bani Israel. Ini nggak ada kaitannya sama yang lain-lain ya. Ini cuman kita bicara dalam konteks esensi gitu. Nah, terus dibilang, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Udah mau meninggal nih. Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, yang dikhawatirin Yakub tuh bukan, nak nanti kamu makan apa? Nak nanti kamu sekolah di mana? Nah nanti ini rumah siapa yang ngurus? Nah nanti. Bukan itu semuanya. Tapi satu poin. Nah, kalau papa udah gak ada, kamu mau nyembah siapa? Gitu. Dan kan yang pertanyaannya sadis banget ya. Statementnya sederhana banget. Nah kalau papa gak ada,
Siapa yang jadi Tuhan kamu? Harta, jabatan, anak, perusahaan. Kan itu yang jadi pertanyaan. Tapi karena anak cucunya Ibrahim nih, dia bilang, tenang Pak, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Coba bayangin. Ini kan jawaban yang dahsyat gitu ya, bahwa saya nggak akan lepas dari tauhid Pak, gitu. Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Siapa itu? Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Di situ kita akan jadi muslimun gitu. Berarti kan kalau Ibrahim ini adalah sang kasih sayang, intinya gini, Pak, saya nggak mau lepas dari welas asih, gitu kira-kira. Gitu ya. Anyway, berarti kan pendidikannya itu adalah pendidikan keesaan gitu ya, ketauhidan gitu intinya. Nah nanti itu yang gimana ya? Nanti itu yang akan menjadi bahwa kenapa sih puncaknya tuh ada di Ibrahim gitu? Kenapa nanti waktu tawaf itu ada ada Hajar Aswad, ada Hijir Ismail, dan maqam Ibrahim gitu? Karena ini gitu poinnya. Ya, dan sampai detik ini kita belum ngomongin sapi loh ya. Belum ada cerita sapi nih gitu. Nanti di belakang gitu. Berarti kan esensialnya tidak hanya dalam pemotongannya gitu loh, teman-teman ibu bapak. Nah, ini kapan-kapan kita bahas detail ya. Jadi ingat-ingat ya. Mudah-mudahan ceritanya Yakub jadi inspirasi kita bahwa pertanyaan akhirnya adalah, nak, nanti kalau papa nggak ada, siapa yang jadi Tuhan kamu gitu? Karena kalau dia menuhankan Allah, kalau dia menuhankan dalam tanda petik Esa itu tadi, kondisi apapun dia pasti akan selamat gitu, kira-kira. Berarti Yakub, Ibrahim meninggalkan legasi ketauhidan bukan harta, bukan uang, bukan warisan, bukan perusahaan. Meskipun bukan berarti nggak usah ngasih, itu bukan ya. Tapi mereka ngasih core-nya gitu. Ngasih sumbernya gitu. Ya. Berarti Ibrahim ngajarin hal yang keren nggak sama anak-anaknya? Keren lah pasti. Nggak mungkin enggak, ya. Gitu. Nah, berarti sistem pendidikan yang terbaik adalah doing gitu. Bukan wejangan gitu ya. Karena Ibrahim nunjukin, bukan ngasih tahu dengan kata-kata gitu, bukan itu poinnya. Anyway. Nah, sip ya. Berarti di tahapan itu apa yang terjadi? Akhirnya Ibrahim punya tesis baru namanya Ismail. Yang posisinya membahayakan posisi Allah di dalam hatinya Ibrahim gitu. Karena ini ada potensi menjadi berhala. Anak-anakmu dan pasanganmu itu musuh. Tuh jelas tuh kalimatnya. Hati-hati gitu. Nah, berarti pertanyaannya, Ibrahim kan harus menyembelih dong. Jangan sampai egonya Ibrahim dipaksa ke anaknya. Karena anak itu punya benih sendiri gitu. Yang jangan-jangan orang tua ini so tahu, nggak ngerti benihnya apa, dipaksain aja. Udah jelas-jelas benih anaknya cabe, didurian-duriankan. Disitulah muncul ego orang tua gitu. Ingat ya bahwa orang tua itu hanya datang lebih awal dan pengalamannya lebih banyak, tapi belum tentu lebih baik gitu. Ya. Makanya Gibran bilang bahwa anakmu tuh bukan milikmu gitu.
Engkau sebagai ibu melahirkan anak, iya, tetapi tidak lahir darimu, tapi lahir melaluimu, gitu. Jadi jangan sampai orang tua ini menutup, bahkan memangkas, bahkan menghancurkan tumbuh kembang kurikulum benih anaknya, gitu. Kan keren banget nih, gitu. Nah, ini mulai terjadi nih. Kan dongengnya di pasar, Ibrahim nuntun Ismail ke gunung sambil bawa golok, gitu. Nanti naik, dilempar ada setan. Nanti naik kan gitu-gitu ya. Ya itu mah dongeng apa-apa sih, gitu. Tapi lihat kalimat ini nih. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, falama balago. Balago itu satu akar kata dengan balik. Balik itu artinya dewasa. Kira-kira Ibrahim yang usianya dewasa, balago, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, udah bisa berusaha bareng-bareng, ini anak kecil bukan kira-kira? Ini nggak tahu orang baca ayat ini nggak ya, gitu. Kok mindsetnya itu kebanyakan di pasar itu bahwa Ibrahim nenteng Ismail kecil, naik ketika Ismail, nah gitu kira-kira. Padahal jelas di Quran bicara tentang konteks falama balago, udah dewasa, bisa kerja bareng lagi. Betul nggak Bu, Pak, teman-teman? Berarti kan kalau bisa kerja bareng udah bisa tukar pikiran dong. Coba, masa selevel Ibrahim ngomong gini, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi. Nggak mungkin dong anak Ibrahim minta advice ke anak TK. Bener nggak, Bu, Pak? Anakku, aku di dalam mimpi tuh ngelihat nyembelih kamu. Terus kalau anak TK yang dijawab, apa sih maksudnya, Pak? Kan nggak nyambung atau ya? Makanya kalimatnya diawali dengan kata-kata balago di situ. Dan ketika dia sudah balik, dia sudah dewasa, Ibrahim ngajak diskusi anaknya. Nah, kalau kamu sama papa terus gimana kamu dewasa, nak? Gitu. Masa mau disuapin terus? Masa mau dikasih tahu terus? Kamu kan punya kurikulum, nak, gitu. Dan ya, papa juga harus sadar bahwa perlu menjaga nggak melekat juga sih, gitu ceritanya. Gitu ya. Nah, ketika dikatakan, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ya, mimpi di sini tuh kalau kita bicara nanti lebih dalam, sebenarnya ada insight gitu. Ya, apapun lah ya. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Gimana menurut kamu, nak? Il, gitu. Kan gak mungkin anak TK jawab gini, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nggak mungkin ya. Anak kecil nggak ngerti juga urusan omongan bapaknya apa gitu. Nah, terus dibilang, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Deal. Oke ya. Cut off. Kamu hidup dengan benihmu, aku hidup dengan benihku. Tapi jangan lupa sama-sama nyembah Allah ya. Gitu kira-kira. Asik gak nih? Dan dua-duanya berserah. Artinya apa? Ibu bapak maaf ya. Ibrahim mengajarkan good communication kepada anak. Bukan satu arah, order dan perintah, tapi ngajak untuk diskusi. Bukan judgment, tapi yuk belajar bertumbuh bareng gitu. Itu banget lah pokoknya gitu. Ya jadi sampai tahapan ini nggak ada cerita golok sih sebenarnya. Terus sapi gitu misalnya, misal gitu. Betul nggak? Nah sekarang kan berarti pertanyaannya yang bisa menjauhkan kita kepada Allah dalam konteks yang namanya enggak qorib itu apa? Ya Ismail. Ismail ini bisa apa? Mau harta mau anak, intinya adalah semua hal yang menjauhkanmu. Maka Ismail bisa hartamu, jabatan, keinginan, ego, pangkat,
knowledge, status sosial. Let's call, mari kita sebut ini adalah identity. Sembelih identitasmu. Itulah kenapa mau masuk tawaf, kamu harus pakai baju ihram. Kenapa? Karena ihram adalah sesuatu yang tidak ada identitas. Mau jenderal, mau kopral, tetap putih-putih sama. Kenapa? Di hadapanku tidak ada identitas lagi gitu. Ini dahsyat sih gitu. Nah, Ibu Bapak nanti kalau cerita-cerita kurban sapi kambing nggak usah diceritain di sini kali ya. Jadi ini saya mau bicaranya dalam hakikatnya gitu. Nanti pun akhirnya kita motong kambing, motong sapi, intinya apa sih? Takwa sih sebenarnya. Nah, straight to the point aja. Ya, ini kita udah 11.09. Jadi jelas ya, qorib itu artinya mendekat kepada Allah. Gimana cara mendekat kepada Allah? Lepasin dong identitas. Gitu. Makanya kata kuncinya adalah lepaskan yang melekat gitu. Artinya kalau lepaskan yang melekat, ya salah satu yang paling melekat apa yang paling dekat gitu. So, terakhir. Maka di surat 22 ayat 37, ini saya ulang ya. Jadi ini kira-kira gambaran gini. Jadi Ibrahim punya dua istri. Anyway, Ibrahim punya istri ketiga sih sebenarnya. Namanya Ketura. Tapi ini jarang banget diceritain. Ya, nanti ini kaitannya sama Nusantara sih sebenarnya. Anyway, ya, nanti kalau waktunya pas kapan-kapan kita bahas. Nah, jadi yang terakhir itu 2237 nama, di 2237. Dibilang, ya kita straight to the point ya teman-temannya. Straight to the point. Satu aja, supaya kita nggak terjebak hanya milih sapi, milih kambing. Itu oke loh ya, oke loh. Nah, di 2237 tuh gini. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Bukan itu ya bro, gitu ceritanya. Bukan sapinya, bukan. Anyway, ibu bapak dulu pernah mikir nggak ya kalau Ismail begitu mau disembelih, jreng-jreng jadi kambing, gimana coba caranya? Ya, tiba-tiba gitu, gimana coba kan? Gimana gitu ya? Ya, itu sih ya, itu penting. Berarti kan bukan itu gitu poinnya. Kalau gitu kan jadi nggak make sense gitulah kira-kira. Nah, sudah bilang daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikian Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. So, kata kunci yang namanya kurban. Saya mau nge-spill nanti ini jadi proyeksi dari ending dari haji. Abis ini minggu depan kita di masjid kan mau bahas haji ya. Intinya gini aja. Dah, nggak usah jauh-jauh. Kita nanti ngerti mana itu Baitullah, apa itu Baitullah. Tetapi inti dari Baitullah itu cuma ada 3. Hajar Aswad, ini ngomongin tentang Siti Hajar. Hijir Ismail, dan Makom Ibrahim. 3 ini aja. Pertanyaan. Kira-kira ini mau ngomongin tentang keselarasan 3 entity ini nggak? Iya dong, antara ibu, bapak, dan anak. Karena Ibrahim menyembelih Ismail, Ismail jadi orang sabar, berarti dia dididik dengan kesabaran. Maka anak yang sabar cenderung dicontohkan yang sabar. Maka Ibrahim sama Hajar, ya bukan nggak mungkin sih, dia memiliki good communication. Ibrahim sama Ismail, ya jelaslah tadi. Nah, pendapat kamu gimana? Orang tua yang gimana tuh yang bisa ngasih pendapat atau nanya pendapat ke anaknya gitu. Kan top banget. Even dia nggak, Ibrahim itu ya, meskipun sama bapaknya nggak oke, tapi tetap ngomong wahai ayahku gitu. Lembut lah gitu kira-kira. Jadi inti dari ini semua apa sih? 1. Kurban sama dengan sakinah.
kurban intinya adalah make a good relationship, membuat relationship yang bagus antara ibu, bapak, dan anak, keluarga terdekat. Itulah korib terbaik dalam konteks kesadaran gitu. Nah, jadi yuk mudah-mudahan kurban kita lebih memiliki value yang baik terhadap orang-orang terdekat kita. Karena kenapa? Kata kuncinya adalah bagaimana kita nanti melampaui Hajar Aswad menuju Hijr Ismail sampai masuk kepada makom Ibrahim. Nah, artinya apa? Yuk, Ibrahim nih jangan hanya basa-basi diomongin, tapi marilah jadi level Ibrahim untuk terus-menerus mengikuti tesisnya untuk belajar menyembelih apa yang melekat kepada diri kita. Ya, hari ini dikunyah dulu, karena nanti di masjid kita akan lebih banyak tanya jawab supaya enak. Dan mungkin closing statementnya adalah satu, gampang, sederhananya begini. Mari kita selalu melakukan untuk melihat dengan perspektif kesadaran. Sehingga apa yang kita lakukan tidak hanya dalam bentuk dogma dan doktrin, bukan hanya terus meneruskan warisan kebiasaan, tetapi berbicara kaitannya spesifik kepada kurban ini, mari kita lakukan, gak usah jauh-jauh kemana-mana dari diri dan keluarga. Karena pada dasarnya ketika kita mulai memperbaiki diri, akan paling berdampak kepada orang-orang terdekat. Senantiasa hubungan kita dengan orang-orang terdekat selalu terjalin dengan baik dan penuh dengan welas asih. Hatur nuhun. Terima kasih.